Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Langsung saja ya, kita masuk ke rumus identitas trigonometri yang pertama. Di rumus identitas trigonometri yang pertama itu ada sin kuadrat alfa ditambahkan dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, apa maksudnya dari identitas yang pertama ini? Maksudnya, ketika kita menggantikan alfa ini dengan berapapun sudutnya, hasilnya pasti akan 1. Kita coba ya. Kita coba ambil sudut misalnya saja 30. Kita masukkan sin kuadrat 30 derajat ditambahkan dengan cos kuadrat 30 derajat sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita coba. Sin dari 30 berapa? Setengah ya. Berarti di sini bisa kita buat setengah. Ingat ada kuadratnya. Berarti 1/2 kuadrat ditambah cos 30. Cos 30 1/2 akar 3 ya. Kita kuadratkan 1/2 akar 3 kuadrat sama dengan 1. 1/2 dikuadratkan 1/4 ditambah, nah ini kita kuadratkan 1/2 dikuadratkan 1/4 akar 3 dengan kuadrat bisa dicoret ya, tinggal 3 sama dengan 1. 1/4 tentu 1/4 ditambah 3 dikali 1 3/4 sama dengan 1. Kita jumlahin karena sudah punya sudah sama nih. Jadi 4/4 sama dengan 1. 4/4 sama saja dengan 1. Nah, berarti ini terbukti. Ini rumus identitas yang pertama ini bisa kita turunkan lagi. Bisa kita turunkan menjadi apa? Ini bisa kita buat menjadi sin kuadrat alfa sama dengan pindahin cos yang samping. 1 dikurang cos kuadrat alfa, atau juga bisa kita turunin lagi. Jadi yang tadi cosnya ya kita pindahin ya. Sekarang sini yang kita pindahin. Berarti bisa kita buat jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nih dapat dua rumus baru dari satu identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini ada 3. Bagaimana untuk yang kedua? Identitas trigonometri yang kedua kita dapatkan dengan membagi identitas trigonometri yang pertama dengan si cos. Tadi kita tahu identitas pertama trigonometri itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Kalau semua ini kita bagi dengan cos, yuk mari kita bagi dengan cos kuadrat ya, karena di atasnya ada kuadrat. Cos kuadrat alfa, ini juga dibagi dengan cos kuadrat alfa, ini juga kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Jadi apa dia? Yuk kita bagi sin dibagi cos. Ingat, sin per cos itu adalah tan. Ada kuadratnya, berarti sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ini bisa kita buat menjadi tan kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa adalah 1 plus 1. Nah, ingat nih, kebalikan dari si cos siapa? Kebalikan dari cos adalah sekan. Berarti ini karena ada kuadratnya kita tambahin sekan kuadrat alfa. Ini adalah rumus identitas trigonometri yang kedua. Nah, atau identitas trigonometri yang kedua ini bisa kita turunkan menjadi ini ya, tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dikurang 1. Dapat 1 rumus. Nah, untuk identitas trigonometri yang kedua coba kita buktikan ya. Kita buktikan ke samping sini ya. Coba kita ambil tan itu yang mudah 45 ya, karena hasilnya 1. Coba kita ambil nilai tan kuadrat 45 ditambahkan dengan 1, hasilnya benar nggak nih sekan kuadrat 45? Nah, ayo kita mulai. Tan 45 itu 1, berarti di sini kita buat 1 kuadrat ya, ditambah 1 sama dengan sekan 45. Sekan 45, ayo ini lagi. Sekan 45 itu hasilnya akar 2. Buat sini akar 2. Ada kuadratnya? Jangan lupa kita kuadratkan.
1 kuadrat 1 ditambah 1 hasilnya 2, sama dengan akar 2 dipangkatkan bisa kita coret nih, hasilnya tinggal 2. Berarti ini bisa kita katakan identitas yang kedua juga terbukti. Nah, bagaimana untuk identitas yang ketiga? Identitas yang ketiga itu kita bagikan, kalau tadi kan sudah dibagi dengan cos ya, identitas yang pertama. Sekarang coba kita bagikan dengan sin kuadrat. Berarti yang tadi kita tahu kalau identitas yang pertama itu adalah sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, hasilnya akan 1. Coba kita bagikan sama-sama dengan sin ya, sin kuadrat ya, sin kuadrat alfa. Ini kita bagikan dengan sin kuadrat alfa, ini juga kita bagikan dengan sin kuadrat alfa. Nah, yuk mulai. Sin dibagi sin kuadrat dibagi sin kuadrat, berarti hasilnya 1. Ditambah cos kuadrat dibagi dengan sin kuadrat, sama saja dengan cos per sin. Kalau sin per cos tadi adalah tan, berarti kalau kita balik cos per sin itu adalah kotangen. Kotangen kuadrat ya, kotangen kuadrat alfa. Nah, kebalikan sin adalah kosekan. Berarti bisa kita buat adalah di sini kosekan kuadrat alfa. Kita dapat nih satu rumus lagi. Ini namanya identitas trigonometri yang ketiga. Atau identitas trigonometri yang ketiga ini bisa kita buat juga. Kita turun nih. Jadi apa? Jadi kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurang dengan 1. Coba kita buktiin lagi ya. Buktiinnya sampai sini nih. Nah, kita buktiin kalau 1 ditambah, kita ambil sudut 45 lagi ya, kotangen biar mudah ya. Kotangen kuadrat 45 itu hasilnya benar gak nih? Kosekan kuadrat 45. Nah, yuk mulai. 1 ditambah kotangen kuadrat 45 itu hasilnya, kalau lupa lihat di tabel, hasilnya adalah 1. Kosekan kuadrat 45. Kosekan kuadrat 45 itu kalau sin itu sama dengan cos, sama-sama 1/2 akar 2. Kalau kosekan, lihat saja kalau kosekan itu sama saja dengan sekan. Sekan 45. Berarti tadi sekan 45 berapa nilainya? Akar 2 ya. Berarti ini juga akar 2. Ingat ada kuadrat. 1 tambah 1 2. Coret-coret tinggal 2. Berarti bisa kita simpulkan trigonometri yang ketiga juga terbukti. Nah, harus diingat ini. Identitas trigonometri ada 3, tapi untuk identitas yang kedua dan yang ketiga itu adalah turunan dari identitas trigonometri yang pertama. Identitas trigonometri yang pertama dibagikan dengan si cos dapat yang kedua, dapat rumus yang kedua. Identitas trigonometri yang pertama kita bagikan dengan sin, dapatlah rumus identitas trigonometri yang ketiga. Mudah ya? Oke, kita lanjut coba menjawab contoh soal ya. Di sini saya mempunyai 2 contoh soal. Kita bahas dulu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini dia minta sederhanakanlah bentuk trigonometri kotangen alfa dikali sekan kuadrat alfa per 1 ditambah kotangen kuadrat alfa. Yuk kita jawab. Tadi kita punya kotangen alfa, saya buatkan dulu ya. Sekan kuadrat alfa per 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu kita ubah dulu kotangen alfa. Kotangen alfa, kalau tan alfa itu sin per cos, berarti kalau kotangen alfa itu adalah cos per sin. Kita ubah, kotangen itu adalah cos alfa per sin alfa dikali dengan sekan kuadrat alfa. Sekan, ingat sekan itu kebalikannya siapa? Sekan itu adalah kebalikannya dari si cos, berarti bisa kita buat di sini dikali dengan 1 per cos kuadrat alfa. Ingat ada kuadratnya, jangan lupa. Per 1 ditambah kotangen kuadrat alfa. Coba lihat tadi
yang identitas trigonometri ada 1 ditambah kotak kuadrat alfa. Yuk lihat sini. Belum saya hapus nih. 1 ditambah kotak kuadrat alfa 1 bukan ya. 2 nggak ada ya, ada yang tanpa tekan ya. Yang ketiga, nah di sini ada kotangan, yaitu kalau kita gantikan 1 ditambah kotangan kuadrat alfa menjadi siapa? Jadi si kosekan. Nah berarti kita bisa buat kosekan kuadrat alfa sama dengan, nah sebelum lanjut tapi kita lihat dulu, di atas ada cos alfa, di sini ada cos alfa, berarti bisa kita coret ya, ini kan kuadrat. Nah di sini tinggal 1, ini cosnya tinggal, cos kuadrat alfanya tinggal cos alfa. Berarti ini tinggal kita kali ini, 1 dikali 1 tetap 1 per sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Sin alfa dikali cos alfa per, panjang nih pernya, sama dengannya saya pindahin ya, kosekan kuadrat alfa atau kosekan alfa. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin. Nah 1 per sin kuadrat alfa. Nah banyak pecahannya nih. Cara cepat ngerjain pecahan yang bertingkat kayak gini adalah dekat kali dekat, jauh kali jauh. Yang mana yang dekat? Yang ini yang dekat ya. Mana yang jauh? Yang atas sama yang bawah. Nih, nah tinggal kita kaliin. 1 dikali dengan sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per sin alfa dikali cos alfa dikalikan dengan 1. Berarti tetap sin alfa dikali dengan cos alfa. Sampai sini bisa disederhanain nih. Di atas ada sin kuadrat, di bawah ada sin alfa. Berarti bisa kita bagiin ya. Ini tinggal 1, ini tinggal siapa? Ini tinggal sin alfa. Hingga hasil akhirnya adalah sin alfa per cos alfa. Ayo, sin alfa per cos alfa. Sin per cos adalah tan. Berarti ini hasilnya adalah tan alfa. Sudah selesai. Ini adalah bentuk sederhananya. Kita lanjut dulu ya ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini diketahui sin alfa 3/5 katanya. Dan alfanya itu terletak di lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 270 derajat. Kalau kita terjemahkan berarti si alfa ini terletak di kuadran ketiga. Iya betul, kuadran ketiga. Sedangkan sin di kuadran ketiga nilainya positif apa negatif nih? Sin di kuadran ketiga nilainya negatif. Berarti hasilnya nanti adalah negatif. Oh ini soalnya kurang lengkap ya. Yang ditanya itu adalah cos. Tentukan nilai cos alfa. Ada diketahui tapi nggak ada soal, nggak bisa dijawab ya. Yang ditanya pasti cos. Nah di sini rumus identitas trigonometri yang ada sin dan cosnya. Kalau kita lihat-lihat pastilah identitas trigonometri yang pertama ada sin dan cos. Tapi di sini ada kuadrat, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita akarin saja. Oke kita mulai ya. Tadi yang ditanya cos alfa, berarti kalau dari identitas trigonometri yang pertama ini turunannya cos kuadrat alfa ini bisa kita buat menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa itu bisa kita buat menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa sama dengan 1 sin kuadrat alfa. Sin alfa 3/5, berarti sin kuadrat alfa itu bisa kita buat menjadi 3/5 pangkat 2. Cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang 3 dikuadratin 9, 5 dikuadratin 25 ya. Nah, cos kuadrat alfa itu 1 ini bisa kita ganti. Samain aja dengan penyebutnya biar mudah. 25/25 dikurang dengan 9/25. Nilai cos kuadrat alfa itu 25 dikurang 9. Iya, 16 ya. Per penyebutnya tetap. Nah, dia minta cos alfa. Di sini ada cos kuadrat alfa, tinggal kita akalin. Cos kuadrat alfa, cos alfa hilang ya kuadratnya, timbullah akal di sini. 16/25 atau nilai cos alfa adalah 16 diakalin jadi 4, 25 diakalin jadi 5. Inilah nilai cos alfa. Cos alfanya adalah 4/5.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai identitas trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.